Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang aplikasi Mixer, cara instalasinya, pembahasannya dari awal sampai akhir. Maka di sini akan kita bahas satu persatu. Nanti untuk next videonya akan kita bagi. Dan mohon maaf untuk teman-teman yang mencari link pada video sebelumnya. Dan untuk kali ini kita akan bagikan pada deskripsi video ini. Kita lanjut. Cara install aplikasi Apotik pertama kali, yaitu kita masuk ke aplikasinya, kita lanjut, bikin desktop, kita lanjut terus sampai selesai, kita uncek. Oke, situ kita close, kita buka dulu atau kita try dulu store-nya. Sebelum di track, maka tampilannya akan seperti ini. Masukkan kode serial yang ada di CD yang Anda terima. Kita close dulu, kita close, kita kembali lagi ke tracknya. Oke, kita copy, kembali ke desktop, klik kanan, open file equation, kita klik kanan, pastekan aja di sini, replace. Habis itu continue, kita close, kita coba buka. Nah, maka aplikasinya sudah menjadi full version. Yang awalnya suruh masukkan CDK, maka ini sudah aplikasi full version, bisa diinstal di semua PC. Ini tidak berbayar, ini gratis di semua PC. Oke, kita login. User dan passwordnya itu kita isi standarnya itu admin, dan passwordnya itu juga admin. Oke, login berhasil, kita cek itu tanggal dan jamnya sudah sesuai. Langkah berikutnya kita masuk ke identitas. Masuk identitas ini kita isi identitas apotik kita, baik itu nomor telepon, logo, nomor izin, semuanya ada di menu identitas. Berikutnya ke pengaturan tampilan. Biasanya ini kita tampil pada saat cetak struk yang paling akhir. Terima kasih atas kunjungan Anda. Ini bisa kita ganti sesuai keinginan kita atau kebutuhan kita. Oke, kita lanjut ke user. User ini ada dibagi dua, grup user sama data user. Grup user itu menentukan data karyawan dengan hak karyawan dengan hak PSA atau pemilik sarana apotik. Ketentuannya seperti apa, hak-hak apa aja yang bisa dikeluarkan untuk apotik, dikeluarkan untuk karyawan. Misalkan ya data masternya di hidden hanya untuk transaksi ini aja. Contohnya kita langsung ke kita hapus dulu, kita bikin user karyawan. Oke, habis itu kita checklist mana yang akan kita kasihkan ke karyawan. Kita checklist ganti shift, master, semua apa aja, data satuan, data kategori, data pelanggan atau data dokter, itu tergantung kebijakan dari masing-masing pemilik apotik. Tujuannya apa? Kalau kita loskan semua bisa ngakses, itu akan terjadi kebocoran. Tujuannya di sini. Makanya hak aksesnya itu kita kurangi hanya transaksi-transaksi tertentu aja. Misalkan
kita update harga, kita buka ke karyawan, maka nanti efeknya itu ya, semua karyawan akan bisa update harga. Misalkan harga 1000 dijadikan 2000, semua karyawan bisa. Stok opening obat misalkan ada kehilangan, berarti kita stok opening aja, anggap tidak ada kehilangan. Nah itu tujuannya. Maka di sini kita cek mana aja yang perlu kita kasih akses ke karyawan. Oke, kita lanjut. Laporan apa aja, stok obat misalkan kita kasih akses atau apa aja lah, yang penting kita kebijakan apotek seperti apa. Laporan data transaksi, pembelian, retur, penjualan obat, itu biasanya dicek untuk dikasih akses ke karyawan. Kalau kecuali rugi laba, biasanya itu kita ndak usah kasih akses ke karyawan. Nah ini di sini sudah ada administrator, itu artinya ya PSA atau yang kita punya full akses kontrol, biasanya itu apoteker. Kita masuk ke selanjutnya ke data user. Data user ini kita bikin data user admin. Misalkan kita namanya di sini kasir, misalkan si Dodit kasir. Nah di sini nanti kita akan bikin nama karyawan dan passwordnya itu diusahakan berbeda. Oke, kita tulis passwordnya dulu, misalkan 123. Nah pengingat password biasanya ini dikosongkan aja, karena apa? Pada saat kita enter maka passwordnya itu akan muncul. Grup user, nah di sini ketentuannya grup user itu kita ubah dulu, nah kita ubah karena ini masuk administrator, kita ubah ke karyawan. Maka klik ubah, maka pilih karyawan, maka aksesnya itu nanti berupa karyawan. Kita coba login dulu. Oke, kita masukkan yang tadi, namanya user Dodit, passwordnya itu 123. Oke, login. Oke, nah tampilan di atas itu akan berkurang atau hanya transaksi tertentu aja yang bisa muncul, master transaksi. Nah ini oke, itu tujuannya. Maka tidak semua muncul di menu transaksi untuk karyawan. Oke, kita logout dulu, kita ganti lagi ke administrator. Login, gunakan admin, passwordnya juga admin. Oke, selanjutnya kita masuk ke ganti jadwal kerja. Nah di sini jadwal kerja tergantung dari masing-masing apotek. Misalkan ada 3 shift ya kita bikin 3, kalau misalkan ada 2 ya kita bikin 2. Jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa kita di sini kita bikin. Oke, misalkan ini sampai jam 3 kita simpan. Habis itu karena ada 2 shift, kita bikin yang shift sore. Shift sore kita kasih nama sore. Jam kerjanya itu dari jam 15 sampai jam 20 atau jam 10 malam. Oke, kita simpan. Yes. Habis itu kita kembali lagi. Oke. Masuk ke menu berikutnya, pergantian shift. Pergantian shift ini antara pagi dan sore. Nah, ini di sini harus ditulis uang yang terakhir, misalkan transaksi
pada shift pagi itu misalkan dapatnya 2 juta, kita harus di sini harus 2 juta. Biasanya di sini kami ditentukan uang kembalian itu misalkan 500.000 yang ada di laci, yaitu setiap hari ya 500.000. Maka di sini misalkan 0 ya tulis 0, kalau 500 ya tulis 500 realnya yang ditulis. Oke, kita lanjut ke menu pembelian, kita lanjut ke menu setting tampilan. Setting tampilan ini di sini ya untuk mengubah font atau mengubah tampilan posisi logonya. Nah, masuknya ke menu tampilan. Oke, kita next saja. Lanjut kita ke menu berikutnya. Di sini ada menu data supplier, satuan, kategori, lokasi, dan sampai data obat lengkap. Oke. Dan yang kita akan bahas di sini masalah input data atau input data obat itu ada 2. Bisa manual atau bisa berdasarkan Excel yang kita sudah input yang sudah kita input di Excel, misalkan banyak data obat atau apa. Nah, hal pertama yang perlu kita perhatikan biasanya pada saat kita install Mistore itu ada data contoh. Ini yang kita harus hapus dulu sebelum melakukan input data atau import data. Nah, ini yang harus kita lakukan, yang harus kita hapus dulu. Caranya gimana? Caranya ya kita kembali lagi, habis itu masuk ke maintenance. Oke, masuk ke pembenahan data. Nah, di sini pembenahan data ini tidak semerta-merta semuanya dibenahi. Masuk ke penghapusan data yang menu yang item terakhir. Pembenahan jurnal keuangan, pembenahan stok obat, masuk ke penghapusan data, kita proses, masukkan user dan passwordnya. Oke, kita proses. Oke. Sip. Selesai. Habis itu kita cek dulu data obatnya ada atau enggak. Ternyata data obatnya sudah berhasil kita hapus. Oke, sudah kosong artinya. Nah, di sini kan kita bisa misalkan mau nambahkan ya nambah manual. Tapi yang kita lakukan di sini atau yang saya contohkan di sini bagaimana input data yang sudah ada di Excel dimasukkan ke aplikasi ini. Oke, lanjut. Pertama, untuk kita ngambil contoh contoh Excelnya, kita masuk ke installer Mistore-nya. Biasanya itu ada di program C, program 86, masuk ke cari Mistore, habis itu pilih template Excel, kita copy. Nah, berhubung ini saya sudah copy sebelumnya, yang ini ada di sini. Oke, kita lihat dulu. Di sini banyak ada kode obat, kode barcode, nama obat, satuan, kategori, lokasi, minimum, stok obat, tanggal ED, harga beli. Oke. Kita masuk ke inputan kita yang sudah diinput, misalkan formatnya seperti ini. Nah, di sini ada 2 kategori kita golongkan, yaitu obat bebas sama obat keras. Obat bebas kita kasih kode B, misalkan B1 sampai B berapa, berarti itu bebas, tergantung teman-teman mau ngasih apa. Nah, yang kedua obat keras kita masukkan ke misalkan kodenya K atau KS atau apa, itu tergantung dari masing-masing. Untuk pengkodanya itu biar enak nanti untuk mencari barangnya. Berarti B bebas, K obat keras. Oke, kita lanjut.
Di sini biasanya di contoh ini biasanya Excelnya itu berubah Excel 2007, dan karena saya pakai Excel 2010 ke atas, maka Excel yang 2007 itu harus dirubah dulu menjadi Excel 2010 ke atas. Caranya klik ke file, habis itu convert, sudah jadi. Oke, kita close, kita buka lagi. Oke, sambil kita tunggu. Berarti pertama yang kita masukkan yaitu kode obat. Oke, kita copy dulu kode obat. Ya. Oh iya, barcode yang kedua. Nah, kita berarti hanya kode obatnya aja dulu yang kita copy. Oke, habis itu baru nama obat. Kemudian satuan. Habis itu kategori. Lokasi ini biasanya misalkan oh ya ada di etalase atau di gudang, dibagi dua gitu aja. Stok minimum kita isi untuk mengingat oh ya stok ini akan segera habis, misalkan 1, 10 atau gimana, kita kasih contoh aja, kita isi 1 semua. Oke, nah, habis itu kita masukkan stok obat yang sudah di input tadi, kita copy. Oke, tanggal ED, kita isi tanggal ED. Tanggal ED ini usahakan dimajukan, baik itu majunya 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan. Tujuannya apa? Untuk menghindari obat itu kan ada yang bisa diretur lagi ke BPF atau ada yang tidak bisa. Nah, untuk menghindari kerugian maka kita harus ED-nya itu dimajukan, jangan disamakan dengan yang tertera di kemasannya. Tujuannya seperti itu. Maka kita majukan dulu. Misalkan per 6 bulan, artinya oh yang mau ED itu harus nanti sudah turun ke barang ED. Oke, kita lanjut. Anggaplah kita drag ke bawah semuanya, anggaplah dianggap sama. Ini hanya ini hanya contoh aja. Nanti untuk teman-teman di input disesuaikan dengan ED masing-masing obat. Ini hanya contoh aja. Oke, kita drag. Habis itu kita copy harga beli. Oke, kita copy harga jual umum. Ini jelas pasti harga jual, artinya sudah pasti berbeda dari harga pokok. Misalkan anggaplah kita kenaikannya itu ada 10% atau 15%. Nah, kita di sini harus isi ketentuannya jangan sama. Kalau sama berarti ya kita jualan yang tidak ada untungnya. Misalkan kita isi di sini kenaikannya itu 15%, maka kita isikan manual atau berdasarkan rumus kalau misalkan itu semua dianggap 15%. Oke, ini hanya contoh aja. Oke. Begitu juga harga jual dokter, anggaplah kita sama dulu biar cepat. Oke, kita paste. Oke, siap. Nah, habis itu ke inputan terakhir yaitu jenis obat. Jenis obat ini ada 2, ada konsinasi, ada obat
non konsinasi. Artinya obat konsinasi artinya orang yang titip ke apotik, itu namanya obat konsinasi yang kita tanpa modal, artinya kita tidak hutang, hanya dititipi aja, itu namanya obat konsinasi. Oke, kita ketikkan di sini jenisnya, ketikkan non konsinasi. Oke, kita drag. Oke, habis itu kita kasih sampel atau kasih contoh. Di sini ada beberapa obat konsinasi, anggaplah 1 sampai 2 item biar ada perbedaannya. Oke, kita close, habis itu kita save. Kita kembalikan ke format atau save as pada Excel 2007, tujuannya untuk agar bisa terbaca pada sistem pada saat kita nginput. Oke, save, continue, habis itu kita close. Oke,
Habis itu kita nama supplier, kalau misalkan tidak ada kita tinggal tambahkan aja atau kita insert. Oke, kita klik tambah. Misalkan kita ketikkan PT ABC, kemudian kita simpan. Oke, yes, kembali kita pilih, maka akan muncul PT ABC pada supplier. Kita cari nama obat, misalkan kita ada beli obat Adem Sari, misalkan kita pilih nama obatnya Adem Sari, ED-nya kita cek, jumlahnya kita cek berapa, misalkan anggaplah 20, kita isi 20, harga belinya berapa, yaitu disesuaikan dengan fakturnya yang sudah kita terima. Karena ini pembelian tunai, berarti fakturnya ya berupa faktur putih. Oke, habis itu pajaknya yang pasti, kalau pajak pasti 10%. Oke, HJU, HJD, HJR. Nah, yang ini HJU, HJD ini kalau dipakai misalkan resep atau resep dokter. Nah, ini misalkan kita harga jual umumnya itu berapa, dijadikan anggaplah 2000 misalkan. Habis itu yang di atasnya sama, misalkan 2500 atau 2000, kita isi, misalkan kita kalau beli lebih dari 3 item, kita isikan berbeda. Misalkan kita beli bokan, masa sama harganya dengan harga ecer, pasti tidak sama, berarti masuk ke level 3. Misalkan anggaplah 1500 misalkan gitu. Oke, kemudian tambah. Faktur belum diisi, kita isi, jangan sampai lupa karena faktur masing-masing BBF sudah pasti beda. Oke, ada pembelian obat sebesar 27.324, kemudian kita simpan atau kita end, masuk transaksi, proses, kembali. Oke, kita lihat ke menu berikutnya, retur pembelian. Retur pembelian ini misalkan kita ada salah atau barang itu dikembalikan, maka masuknya ke retur pembelian, berapa nominal quantity yang dikembalikan, yaitu kita tulis misalkan 10, berarti 10. Oke, kita simpan, proses. Oke, kemudian kita itu masuknya kemana untuk transaksi atau retur pembelian tadi, kita masuk ke laporan transaksi, ke menu laporan retur pembelian. Nah, ini yang tadi kita retur sebesar 13.000. Oke, kita lanjut ke menu transaksi penjualan. Pertama, kalau kita belum buka shift, berarti kita harus buka shift dulu, maka baru bisa melakukan transaksi penjualan. Oke, kita lanjut ke transaksi penjualan. Transaksi penjualan di sini ada penjualan umum, penjualan dokter, atau penjualan resep. Oke, kita cari, misalkan ada orang datang mau beli obat apa, ya kita masukkan kita masukkan ke kode obat, kita cari obatnya apa. Oke, berapa dia beli, di sini sesuaikan. Nah, di sini kan ada stoknya 4. Kalau misalkan kita mau ngisi 5, itu tidak akan pernah bisa, karena stoknya 4, nggak mungkin bisa ketulis 5. Pasti di bawahnya misalkan 2, 1 atau 3, atau sama dengan berarti harus 4 gitu, nggak mungkin di 5 gitu. Oke, nominalnya itu 120.000. Kita proses. Di sini ada menu tunai atau menu hutang. Kita masukkan ke menu tunai, ngasih duit 150, kembalinya 29.766. Nah, ini berarti struknya yang
nanti akan kita kasihkan ke konsumen atau ke pelanggan. Oke, misalkan kita cetak ya dicetak. Oke, next. Nah, di sini yang penting printer yang digunakan pada aplikasi MiStore yaitu printer thermal ukuran 80 kali 80. Itu baik mereknya apa ya terserah, yang penting ukurannya itu 80 kali 80. Jangan sampai berbeda karena pasti sudah melenceng pada saat ngeprint, size-nya itu tidak sama. Itu tergantung masing-masing apotik lah, yang pasti ukurannya 80 kali 80. Oke, lanjut. Berarti kalau kita ini merah, berarti transaksi itu sudah tersimpan. Oke, kita kembali atau skip. Habis itu ke menu transaksi berikutnya yaitu laporan penjualan obat. Karena tadi sudah ada melakukan penjualan, kita ngelihat dulu ke laporan penjualan obat. Nah, ini laporannya. Oke. Oke, 850.000 simpan N. Yes, close. Masuk. Kemudian kita ke menu berikutnya, masuk ke transaksi pembelian obat.
Kita cari, ini stok, kita stok. Ini untuk melihat seberapa banyak stok kita atau seberapa besar kekayaan kita atau nilai obat yang tersisa. Biasanya ada di paling akhir. Nah, ini. Oke. Kita close. Kemudian masuk ke menu berikutnya, update harga jual. Biasanya update harga jual ini kalau ada kenaikan harga atau penurunan harga, masuknya ya ke update harga obat. Kita rubah di sini apa aja. Oke. Mutasi obat itu transaksi keluar masuknya obat, maka menunya itu ada di mutasi obat. Itu kan import obat awal, pembelian, penjualan, retur, semuanya ada di sini. Oke. Kita close lagi. Menu berikutnya, pembenahan data ini jangan ngasal misalkan setiap bulan benahi data, itu jangan. Karena apa? Untuk data transaksi, untuk penjualan, stok, misalkan kita salah klik, ya kita habis semua datanya, harus input lagi dari awal. Biasanya ini dilakukan setahun sekali, 2 tahun sekali. Tujuannya apa? Karena semakin lama itu ukuran untuk store-nya itu datanya semakin gede. Awalnya itu 10 MB menjadi 1 giga. Nah, itu nanti untuk transaksi loadingnya itu lambat. Maka harus di pembenahan data atau pemutihan data. Oke, kita lanjut. Pembayaran yang utilitas ini kita ada menu pembayaran hutang. Nah, ini yang tadi, kalau misalkan kita mau bayar hutang, masuk pembayaran hutang. Di sini jangan ngasal input, misalkan ya 850 yang harus kita bayar, ya 850, atau berapa yang harus kita bayar, ya itu yang harus diinput. Nanti akan muncul di laporan pembayaran hutangnya. Misalkan masih ada hutang, ada sisa hutang, nanti akan muncul. Oke. Kita proses. Ya. Masuknya kemana itu yang tadi? Ya masuk ke laporan transaksi masuknya untuk ini. Ini yang konsi ini ya masukkan ke konsi. Misalkan pembayaran konsi, artinya kalau konsi itu ya yang lakunya aja yang dibayar, bukan kuantiti yang diserahkan pada saat awal yang dibayar. Kalau konsi perlakuannya. Kalau hutang berarti kan pada saat jatuh tempo, mau laku mau enggak, itu yang harus kita bayar kalau hutang. Kalau konsi berarti kan barang itu laku 2, berarti itu yang harus kita bayar. Oke. Menu berikutnya ke ke barang ini ya, barang jenis pembeliannya itu tunai, konsi atau hutang. Oke, kita next karena sudah dibahas sebelumnya. Laporan ED itu berarti kan yang ini yang kedip-kedip. Nah, yang ini kita tinggal cetak aja, print, sudah selesai. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke laporan pembelian obat pada bulan Februari, seberapa banyak atau seberapa besar nominalnya, berarti kita masuk ke laporan pembelian obat.
Nah, itu kan nilainya 8 juta, berarti di bulan ini ada melakukan pembayaran pembelian 8 juta, baik itu hutang masuknya di situ juga. Menu-menu, oke. Kita masuk ke laporan statistik penjualan obat. Artinya statistik penjualan obat itu, oh ya, seberapa banyak atau seberapa sering obat A ini keluar. Yang paling banyak itu di bulan ini misalkan berapa, ya di sini masuknya. Ada 1000 ya 1000, ada 3 ya 3. Yang paling laku lah kasarannya. Rugi laba, ini menu rugi laba. Penjualannya itu 124. Oke, labanya 16.000, tidak ada retur penjualan, tidak ada, 0 kan 16.000. Oke, pembayaran hutang yang tadi, laporan ganti SIP kalau ada. Nah, ini di sini biasanya laporan ganti SIP itu kita cetak per bulan, artinya ada uang lebih atau kurang akan muncul di sini. Misalkan pada saat transaksi terakhir itu penutupan kasnya itu 5 juta, ternyata uang di kasir hanya 4.900.000, itu pasti akan muncul di sini untuk laporan ganti SIP-nya. Nah, ini karena belum ada maka tidak ada, belum ada transaksi penutupan kas, namanya penutupan SIP. Nah, untuk akun data keuangan dan laporan keuangan itu nanti untuk next videonya akan kita bahas masing-masing transaksi. Untuk detailnya, untuk Excelnya semuanya nanti akan dibahas di next video. Untuk list pembahasannya akan seperti ini: input data master, saldo awal barang, itu semuanya nanti akan diperinci dengan laporan keuangan. Terus cara ngelihat selisih, ngelihat salah, nah nanti akan diperinci di masing-masing. Yang diwarnai kuning itu nanti kita next aja. Oke, mungkin inilah tutorial dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeff Lazy.